Halo guys, kembali lagi dengan channel Wiraka di sini. Di video saya kali ini saya akan membuat video tutorial cara menambahkan terjemahan ke sebuah film secara permanen atau hard sub. Di video sebelumnya saya pernah buat tutorial video cara menambahkan terjemahan ke sebuah film, tetapi sifatnya temporary atau sementara. Jadi pada saat filmnya di close kemudian dibuka lagi, maka terjemahan tersebut hilang. Nah, di video saya kali ini saya akan membuat video tutorial menambahkan terjemahan secara permanen atau hard sub. Jadi pada saat kita close videonya, kita tutup filmnya, maka terjemahan tersebut atau subtitle tersebut tetap ada di film. Jadi tidak perlu menambahkan ulang pada saat kita akan membuka film tersebut lagi. Oke, saya pakai file film yang video pertama, dan ini adalah file terjemahannya, dan ini adalah filmnya. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian samakan judul file subtitle dengan film. Caranya kalian klik kanan di sini, kemudian kalian rename atau ubah nama. Kalian kemudian copy nama tersebut dengan cara menekan Ctrl C. Kemudian kalian klik di filmnya, klik kanan juga, diubah juga namanya, kemudian Ctrl V atau Ctrl Paste di laptop atau di keyboard laptop kalian. Nah, ini dia. Jadi dari file subtitle ke judul film sudah sama. Langkah berikutnya, kalian buka aplikasi Format Factory yang ini. Ya, jadi kalau kalian belum punya file atau aplikasi Format Factory, saya nanti sisipkan di deskripsi linknya, kalian tinggal download aja. Besar filenya juga nggak terlalu besar ya, sekitar 4,5 MB. Oke, kita buka ini, kita buka aplikasi Format Factory. Setelah aplikasi Format Factory terbuka, kalian tinggal pilih ya. Jika format film kalian adalah MP4, kalian tinggal klik di MP4 ini. Jika format film kalian adalah MKP, maka kalian klik di MKP ini. Coba kita cek dulu format film saya. Filmnya formatnya MKP ya. Jadi kita akan buka yang ini, MKP ini. Klik di sini. Kemudian kalian add files. Kalian cari di desktop tadi ya, kita simpan di desktop. Ini dia, ini ya. Klik di sini, kemudian buka. Selanjutnya kalian di sini ya, di pengaturan keluaran, klik di situ. Dari FPS kalian bisa ganti, dari default kalian bisa rubah ya, sesuai dengan keinginan kalian. Semakin besar angka yang kalian masukkan, maka semakin besar juga file film yang akan dihasilkan. Nah, saya di sini pakai default. Kemudian ukuran video saya ubah menjadi yang ini, 720p. Kalian juga bisa pakai 360 atau 480. Saya pilih yang 360. Kemudian kalian pilih di sini ya, di subtitle ini, ukuran dan warna font. Nah, kalian bisa mengganti warna font subtitle kalian dan outline colornya ya. Jadi kalian bisa ganti warna ini dengan cara menekan ini ya. Kalian bisa pilih warnanya, kemudian outline-nya kalian juga bisa pilih ya, sesuai dengan selera kalian warnanya apa. Untuk bitrate-nya kalian bisa ubah ya. Untuk bitrate ya, ini bitrate videonya kalian bisa ubah dari default. Kalian bisa ubah angka ini ya. Sekali lagi, semakin besar yang angka yang kalian masukkan, maka keluaran video atau file videonya ukurannya kan semakin besar juga. Ini sebagai contoh, saya akan masukkan default aja biar prosesnya agak cepat. Nah, selanjutnya kalian setelah disetting seperti yang tadi, kalian tinggal OK. Nah, setelah OK, tempat penyimpanan filenya kalian pilih di sini. File keluarannya setelah dikonversi, nanti filenya disimpan di mana terserah.
Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian atau keinginan kalian. Nah, setelah kalian memilih direktori penyimpanan, sekarang kalian tinggal klik OK yang ini. Oke di sini, kemudian sebelum processing dimulai, maka kalian klik ini, start atau mulai. Ini sudah melalui proses ya, tinggal menunggu angka yang bergerak ini menjadi 100%. Oke, itu teman-teman untuk proses penambahan subtitle atau memasukkan subtitle di sebuah file film menggunakan format Victory. Dari proses ini memakan waktu yang cukup lama, tapi saya bisa pastikan atau bisa dijamin bahwa hasil cara ini cukup efektif dan 100% berhasil. Bagi kalian yang suka nonton film, kemudian file terjemahan atau file subtitlenya terpisah, download terpisah, kalian bisa menggunakan cara ini untuk menggabungkannya dan dikonversi sehingga menjadi satu kesatuan video dan terjemahan. Karena prosesnya memakan waktu yang cukup lama, maka saya tutup aja videonya. Sekali lagi, cara ini cukup efektif dan 100% berhasil. Bagi kalian, silahkan dicoba. Saya akhiri video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan berikan like. Dan jangan lupa kalian bisa share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi informasi yang informatif ke teman-teman kalian semuanya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.